Halo, apa kabar pemirsa? Sedang saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, ekonomi memprediksi potensi lonjakan jumlah pengangguran akibat pandemi COVID-19, karenanya pemerintah diminta untuk menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi lonjakan angka pengangguran tersebut. Ekonom menilai meningkatnya jumlah pengangguran akibat pandemi COVID-19 harus diwaspadai. Meskipun Indonesia belum masuk ke dalam kategori krisis, namun pemerintah diminta menyiapkan langkah antisipasi dalam membendung lonjakan angka pengangguran. Sektor UMKM yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi domestik bisa menjadi fokus pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Ekonom KOR Indonesia Muhammad Faisal menjelaskan, pemerintah seharusnya bisa mengantisipasi terjadinya gelombang PHK sejak dini. Hal ini dilakukan agar jumlah PHK dapat ditekan. Memang untuk Indonesia pada saat sekarang belum masuk pada kategori krisis. Tapi sebetulnya kalau melihat potensi yang ada ke depan, krisis itu sebetulnya sudah di depan mata. Sehingga ini yang perlu diantisipasi. Selama ini kita sudah mendengar banyak gelombang PHK. Nah, yang kita harus antisipasi adalah jangan kemudian bertambah lagi ke depan atau justru mengalami akselerasi. Faisal menambahkan rencana pengusaha yang ingin meminta modal dari pemerintah sebesar 600 triliun rupiah harus dibedah secara hati-hati. Pasalnya, menurut Faisal, angka tersebut hampir mendekati anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional, yaitu 700 triliun rupiah. Dari Jakarta, Gilang Praditya, IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita hari ini sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Ibu Dita Indah Sari. Beliau adalah staf khusus Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Selamat pagi, Bu Dita. Halo, selamat pagi, Mas Vicky. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bu Dita. Sehat selalu, Bu Dita. Sama-sama, makasih. Sehat ya. semua. Bu Dita, bicara mengenai kondisi pandemi COVID-19, tentu saja ini mempengaruhi berbagai macam lini di Indonesia lah ya. Salah satunya adalah tentu saja mengenai ketenaga kerjaan. Bagaimana sebetulnya pandemi COVID-19 ini juga sangat-sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketenaga kerjaan di Indonesia, Bu Dita? Iya, jelas pengaruhnya memang sangat signifikan dan kita memang sedang berada dalam situasi yang kurang baik. Karena beberapa atau banyaklah industri, baik yang besar, menengah maupun kecil, UMKM, itu harus tutup, mem-PHK, atau merumahkan pekerjanya. Nah, situasi ini kan kemudian membuat jumlah pengangguran kita meningkat. Dari yang sebelumnya sekitar 6,2 juta, sekarang kalau menurut data Kemnaker, bisa ditayangkan, itu bertambah 3.066.567 orang. Bisa ditayangkan, saya sudah sampaikan juga datanya ke IDX ya, teman-teman. Jadi pekerja formal ter-PHK, juga pekerja informal dari UMKM. Kemudian bahkan kita masukkan juga data calon pekerja migran Indonesia yang sebetulnya sudah listing siap untuk berangkat ke Taiwan, Singapura, Hong Kong, dan sebagainya. Nah, karena pandemi COVID, negara-negara tujuan menutup pintu mereka untuk masuknya tenaga kerja dari luar negeri. Jadi totalnya yang masuk ke kita data itu ada 3.066.567 orang. Ini data masuk dari dinas-dinas tenaga kerja yang kemudian juga kita verifikasi bersama BPJS Ketenagakerjaan. Untuk tingkat provinsi, jumlah PHK, jumlah terdampak yang terbesar itu DKI Jakarta 18,12%, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Jawa Timur, dan lain-lainnya. Jadi ini itu yang terdata ya. Baik. Tentu ada juga yang tidak terdata, UMKM yang tutup, warungnya tutup, kiosnya tutup, itu tidak terdata di dinas. Itu juga pasti jumlahnya sebetulnya realnya lebih besar. Baik, ya Bu Dita, pemetaan kemudian sudah dilakukan mengenai kantung-kantung yang memang menjadi lokasi terdapat banyaknya kemudian pengangguran jika dipetakan di seluruh Indonesia. Langkah-langkah untuk memitigasi lonjakan lah ya ataupun bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia karena COVID-19 ini apa saja yang dimiliki oleh kementerian? Iya, pertama mitigasi itu ada kita bagi 3 ya.
Yang pertama adalah mitigasi dalam bentuk memberi stimulus kepada dunia usaha dan kepada pekerja. Stimulus kepada dunia usaha itu yang pertama misalnya adalah kita merelaksasi pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Bentuk relaksasinya adalah penundaan pembayaran atau potongan persentase pembayaran untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Untuk jaminan hari tua kita nggak adakan relaksasi karena itu memang lebih banyak kontribusi dari pekerja. Kemudian untuk relaksasi itu juga adalah pajak penghasilan, itu tidak perlu dibayarkan sampai kondisi baik, yaitu sampai bulan Desember. Itu bentuk stimulus yang kita berikan kepada dunia usaha dan kepada pekerja. Lalu bentuk mitigasi yang kedua adalah merefocusing atau mereorientasi program-program yang sudah kita miliki sebelumnya. Jadi ini juga bisa disayangkan. Balai-balai latihan kerja kita, itu ada 21 balai latihan kerja milik Kemnaker dan sekitar 250 milik pemerintah daerah, itu berubah fungsi. Yang tadinya balai latihan kerja fashion, itu kemudian digeser menjadi balai latihan kerja yang memproduksi masker. Bisa ditayangkan, minta tolong ditayangkan. Jadi pelatihan-pelatihan yang tadinya membuat baju, membuat pakaian, menjadi pelatihan membuat masker. Nah, setiap peserta latih kita berikan insentif 50.000 per hari selama 10 hari. Lalu BLK-BLK yang tadinya kita buat pelatihan kitchen, memasak atau pastry, sekarang dibuat menjadi dapur umum. Jadi peserta latih memasak untuk makanan untuk dibagikan ke rumah sakit atau ke orang-orang yang terdampak PHK. Baik. Yang bahkan pelatihan membuat hand sanitizer, APD, hazmat dan sebagainya. Jadi mengalihfungsikan BLK menjadi lembaga yang bisa berkontribusi meringankan orang yang terdampak COVID, karena kita juga sediakan honornya untuk yang dilatih. Bu Dita, bagaimana efektivitas dari mitigasi-mitigasi yang sudah dilakukan? Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Bu Dita, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.